إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di fenomena alam dengan segala kejadiannya dari segi global maupun detailnya, kesemua itu memiliki hikmah yang Allah taala berikan. Bagi yang mengetahuinya maka ia mengetahui, dan bagi yang tidak mengetahui maka Allah belum memberikan hidayah dan taufik padanya. Dan di antara fenomena alam adalah hujan yang sebelumnya mungkin gerimis, atau kadang-kadang hujan tersebut tidak dibarengi atau tidak diawali dengan gerimis, melainkan langsung turun begitu saja dengan banyaknya dari kamiyah dan jumlah debit air. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bertafakur di segala atau di umumnya kejadian alam semesta, dan juga bertadabbur di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, yaitu ayat kauniyah yang maknanya adalah segala eksistensi, kejadian, perwujudan, perubahan di alam semesta ini dari rinci maupun globalnya, dan juga ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah ini adalah ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukum Allah yang berdasarkan pada keduanya. Maka selagi kita di bulan Ramadan mentadabburi ayat-ayat Allah, pun begitu juga kita dianjurkan untuk bertafakur terhadap ayat kauniyah di segala kejadian dan perubahan yang terjadi, baik di diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri dari kalian apakah kalian tidak melihat, dan juga pada apa yang terjadi di semesta ini secara global maupun terperinci. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi, dan juga perubahan antara siang dan malam, itu semua ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang memiliki akal. Ulil albab, yaitu ahlul uqul, orang yang memiliki akal. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang yang senantiasa berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka berzikir kepada Allah qiyama, dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, saat berbaring. Artinya every time, setiap saat dan setiap waktu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik zikir qalbi yang di kalbunya, atau zikir qauli yang di lisannya, atau zikir amali yang di anggota tubuhnya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dilanjutkan oleh Rabb kita azza wa jalla, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Dan selagi mereka mengingat Allah azza wa jalla, mereka bertafakur terhadap penciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan di langit dan bumi, segala yang Allah Ta'ala ciptakan. Lalu mereka menyambut semua tafakur itu dengan perkataan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua secara batil atau sia-sia. Subhanak, maha suci engkau.
Tidak ada kekurangan pada perbuatan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan segala rincinya. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ternyata orang-orang yang memiliki akal yang sahih, yang salim, yang Allah puji, pemilik akal tersebut adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dan orang yang bertafakur terhadap ayat kauniyah dan segala kejadian. Dan kami ketika datang ke masjid ini dalam keadaan gerimis, dan itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema inilah yang akan kami angkat insyaallah taala, agar senantiasa kita bertafakur dan bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah, dan juga tafakur terhadap apa yang mungkin sekarang sedang berlangsung dari gerimis, atau mungkin nanti akan terjadi hujan, Allahu alam. Maka semua itu kita anggap sebagai tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala mengabarkan di surat Nuh tentang istighfar, yang mana di antara efek istighfar itu ada kebaikan-kebaikan ayat kauniyah yang Allah Ta'ala berikan pada mustaghfir, orang yang beristighfar. Nabi Nuh alaihi salam berkata, dan ini dihikayatkan oleh Rabb kita Azza wa Jalla di surat Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada kaum, yaitu kaumnya Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, istighfar kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Dan selain itu kita juga berada di bulan maghfirah, di bulan itq, pembebasan dari api neraka, di bulan Ramadan, yang mana dianjurkan kita untuk banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, dan banyak majal dan juga bidang yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, seperti sedekah dan lainnya. Maka kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Ta'ala Rabb kalian itu Ghaffar, Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Hal pertama yang disinggung oleh Nabi Nuh alaihissalam, kalian istighfar maka Allah Ta'ala akan mengirimkan kepada kalian as-sama. Makna as-sama di sini adalah hujan, mengirim kepada kalian hujan yang bertubi-tubi, midrar, yang selalu terus menerus, sehingga menyuburkan tanaman. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan untuk kalian yaitu harta-harta, keturunan, dan Allah Ta'ala akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai dan juga jannat, yaitu berupa taman-taman, efek dari hujan. Maka ternyata dengan sebab lafal istighfar, seorang dan juga kaum itu akan mendapatkan faedahnya dari segi kemakmuran keduniaan. Maka istighfar ini disinyalir oleh para ulama beristinbat dari dalil tersebut dan juga hadis-hadis menunjukkan bahwasanya di antara efek istighfar adalah kemakmuran hidup, kekayaan, kecukupan, dan juga keturunan bahkan. Maka orang-orang yang belum Allah Ta'ala rezekikan keturunan, maka banyak-banyaklah istighfar. Barangkali Allah Subhanahu wa taala kemudian akan merezekikan padanya keturunan yang saleh atau salehah. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, dalam Al-Quran kerap kali disinggung anzala minas sama'i ma'an, anzala minas sama'i ma'an. Allah Ta'ala telah menurunkan air dari langit, dari awan. Dan juga dalam beberapa surat, fasalat audiyatum biqadariha, kemudian dari curahan langit tersebut akhirnya mengalirlah air-air di penjuru bumi ini, di tanah-tanah yang Allah Ta'ala sediakan. Ya subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di beberapa ayat tentang kronologi peristiwa terjadinya hujan. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis samai kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala yang dialah yang kemudian meniupkan atau mengirimkan ar-riyah, yaitu angin-angin. Fatuthiru sahaba, kemudian mengumpulkan, terkumpullah dari angin-angin yang tertiup itu awan-awan yang menggumpal. Fayabsutuhu fis samai kaifa yasha, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bentangkan awan-awan yang menggumpal tersebut di langit sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'aluhu kisafa, Allah Ta'ala jadikan mendung, kemudian fatarahul wadqa yakhruju min khilalih, engkau melihat adalah al-wadq, yaitu adanya tetesan air hujan keluar dari sela-sela awan yang menggumpal tersebut. Fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun, maka ketika air hujan tersebut mengenai orang-orang
yang terkena dengan air hujan tersebut, maka tiba-tiba mereka itu beristifsyar, yaitu mereka bergembira. Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihi min qablihi lamublisun. Padahal sebelum turunnya hujan tersebut, mereka adalah orang-orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berbulan-bulan lalu jemaah sekalian, kalau misalnya kita masih ingat, ketika berbulan-bulan kita tidak diberikan oleh Allah taala hujan, bahkan kemudian ada polusi udara, bahkan matahari tidak terbit sebagaimana cerahan biasanya, kemudian udara juga tidak sebaik sebelumnya, cerahnya hari-hari itu tidak secerah bulan-bulan sebelumnya. Kita pernah merasakan itu bersama, wahai penghuni Jabodetabek. Kemudian sebagian dari kita berputus asa, dan sebagian dari kita merasa bahwasanya Allah tidak lagi merahmati kita. Namun di suatu hari kemudian, perlahan-lahan Allah Ta'ala tunjukkan kuasanya dengan menurunkan hujan di beberapa tempat, di Jakarta, di Depok, terutama di Bogor, dan kemudian Allah Ta'ala ratakan dengan hujan demi hujan. Dan juga mungkin beberapa hari belakangan, beberapa hari tidak hujan, dan sekarang kok terasa mendung. Bahkan tadi subuh juga Allah Ta'ala berikan hujan pada sebagian tempat di Jakarta ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan berputus asa. Kata Allah Azza wa Jalla, unzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Lihatlah efek dari rahmat Allah Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan, menghidupkan bumi setelah kematian dan kegersangannya. Inna dzalika lamuhyil mauta. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan yang mati nanti kelak di hari akhir. Ternyata ibrahnya di sini jemaah sekalian, puncak ibrahnya dari kita mentafakuri turunnya hujan dan hidupnya bumi dari kegersangan sebelumnya adalah bahwasanya di hari akhir nanti, kalau di dunia ini Allah Maha mampu dan mudah baginya untuk menumbuhkan tumbuhan yang tadinya mati, maka mudah pula bagi Allah Azza wa Jalla di hari akhir nanti untuk menghidupkan yang telah mati. Maka inilah ibrahnya jemaah sekalian, yang mungkin sebagian dari kita tidak pernah tidak pernah menyangka dan menduga bahwasanya ternyata di balik turunnya hujan ada ibrah yang sangat besar, ada ibrah yang sangat futuristik, yang membuat pikiran kita itu betul-betul ke masa yang jauh di hadapan sana, yaitu di hari akhir. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, mumpung di bulan Ramadan, banyak-banyak tafakur dan banyak-banyak tadabbur, tafakur alam dan juga tadabbur ayat Ar-Rahman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Khatib yang faqir dan ta'ala rahmati ini, semoga Allah memberikan kepada semua dari kita keinginan, irada dan hasrat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengampunan dan pembebasan di bulan Ramadan ini daripada api neraka dan azabnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu 'alal Mustafal Mujtaba nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ada beberapa sunnah yang Nabi SAW gariskan dalam hadis-hadisnya berkaitan dengan turunnya hujan dengan segala kronologinya. Yang dimulai, yang pertama itu berkaitan dengan adanya angin. Kita tahu bahwasanya sebelum hujan kerap kali dan acap kali terbit, kemudian angin beredar kemana-mana, yang kita merasakan angin tersebut sebagai tanda hujan dan juga rahmat dari Allah semoga. Jemaah sekalian rahimakumullah, banyak dari kita yang tidak tahu, atau yang sudah tahu pun belum hafal bagaimana doa ketika diterpa angin, baik yang sangat kencang maupun yang menengah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah Ta'ala siarkan kepada kita angin dan mengenai tubuh kita, jasad kita, rambut kita, dan kita senang mungkin dengan itu, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka khaira hadhir rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau kebaikan angin ini, kebaikan yang ada pada angin ini, dan kebaikan dari apa yang dari tujuan diutusnya angin ini. Wa a'udzubika min syarri hadhir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan saya memohon kepada Engkau perlindungan dari keburukan angin ini
dan keburukan apa yang ada pada angin ini, serta keburukan tujuan diutusnya angin ini, karena angin itu utusan. Kata Allah Azza wa Jalla, Allahul ladzi yursilur riyah, Allah mengutus angin-angin. Seringkali sebelum hujan ada angin menerpa, maka itu doa yang merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seringkali, hampir selalu sebelum terjadinya hujan itu awan-awan menggumpal. Mungkin jarang terjadi hujan ketika lagi panas-panasan, jarang terjadi. Kalaupun terjadi, kadang terjadi tatayyur pada sebagian orang. Mereka merasa adanya nasib sial ketika terjadi hujan di terik matahari. Mereka mengatakan bahwasanya ini tanda-tanda kematian seseorang. Maka ini tatayyur, ini merusak akidah. Ini tidak ada dalilnya seperti ini. Kemudian ketika terjadi pergumpalan awan, maka banyak dari kaum muslimin tidak mengerti fikihnya. Kemudian mereka berbahagia, bahkan sebagian berteriak, kemudian bentar lagi hujan dan seterusnya dengan kebahagiaan dan keceriaan. Ya, kita pahami bahwasanya memang mungkin sebagian dari kita menunggu terlalu lama untuk turunnya hujan. Sebagian dari kita mencintai hujan. Namun lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika beliau melihat adanya gumpalan awan dan kemudian beliau bukannya bergembira, malah justru bolak-balik masuk rumah dengan wajah yang berubah-ubah dan wajahnya tidak kelihatan riang sama sekali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan dirimu ya Rasulullah? Bukankah sebentar lagi akan turun hujan? Bukankah engkau mestinya bergembira ya Rasulullah akan turunnya hujan? Maka kata Nabi SAW, bagaimana aku bisa bergembira sementara kejadian seperti ini adalah apa yang terjadi pula pada kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum 'Ad. Falamma ra'awhu mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum rihun fiha 'adzabun alim. Maka kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum 'Ad, ketika terjadi gumpalan awan mustaqbila awdiyatihim, yang menuju ke lembah mereka, maka dengan pedenya mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna, ini sepertinya gumpalan awan yang akan memberikan kita curahan hujan. Apa kata Allah? Bal huwa masta'jaltum. Tidak, justru itu adalah yang selama ini kalian mintakan untuk disegerakan. Rihun fiha adzabun alim. Itu adalah angin yang padanya ada azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Yang mana fa asbahu la yura illa masakinuhum, yang mana angin ini sangat dingin sekali. Rihin sarsarin atiyah dalam surat Al-Haqqah, yaitu yang suaranya sor dan juga sangat dingin dan mematikan. Yang itu mengepung kaumnya Nabi Hud, mengepung kaum 'Ad selama 7 malam 8 hari sampai mereka mati kemudian. Yang mana itu adalah rihun fi hadza munal tudammir kull syai', menghancurkan segala sesuatu di desa itu. Fasbahu la yura illa masakinuhum. Mereka kemudian tidak terlihat siapapun kecuali rumah-rumah mereka, dan bangkai-bangkai berterbaran di mana-mana. Maka Rasulullah SAW tidak ingin bersikap seperti orang-orang kafir itu. Dan juga kita jemaah sekalian ikut sunnah Nabi SAW. Ketika mendung terlihat seperti mau hujan, maka jangan bergembira dulu, melainkan ikuti Nabi SAW. Jangan langsung bergembira. Yang kemudian terdengar geluduk atau gemuruh ar-ra'd, yang mana itu sebagian dari salaf mengatakan itu adalah suara sebagian malaikat. Dan sebagian ulama salaf mengatakan ada malaikat namanya malaikatul ra'd. Ini menurut sebagian salaf. Maka ada sunnahnya ketika terjadi geluduk atau mendengar suara gemuruh, yaitu kata Nabi SAW, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah Ta'ala, yang mana gemuruh ini bertasbih dan bertahmid pada Allah, dan juga para malaikat bertasbih dan bertahmid pada Rabbnya. Maka seperti itu jemaah sekalian sunnahnya. Bukan justru teriak-teriak kegirangan, tidak, melainkan kita cari bagaimana sunnahnya Nabi dan kita amalkan dan praktekkan. Kemudian ketika turun hujan, masyhur di telinga dan kalbu kita dan juga di lisan kita untuk mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Maka ini sunnahnya. Adapun ketika hujan tersebut ternyata begitu derasnya dan begitu lamanya sehingga kita khawatir ini akan menjadikan musibah seperti banjir, longsor dan lainnya, maka kita ada doa dari Nabi SAW yang simpelnya adalah Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kita, jangan di atas kita lagi ya Allah. Dan setelah selesai turunnya hujan,
Selesai hujan itu, maka ada sunnah Nabi lainnya, yang sunnah lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita telah diberikan hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmat darinya. Maka berikut itulah demikianlah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan ketika turunnya hujan dan sebelumnya. Yang semoga Allah taala berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk senantiasa berdiri di atas tauhid dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengamalkan sampai Allah taala menentukan waktu akhir kita dan keberangkatan kita dari kehidupan dunia menuju alam akhirat atau alam barzakh. Semoga Allah taala rezekikan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah subhanahu wa taala rezekikan kepada kita kemudahan menuju jannah. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.